Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh serta Rasman Arif Nasution berhasil menuai sorotan publik hingga para praktisi hukum. Ia melihat perseteruan yang semakin menjadi blunder. Tak sedikit praktisi hukum yang ikut menyoroti dengan memberikan pandangan terkait implikasi hukum tindakan Fadel Bajideh dan Rasman Arif Nasution dalam melawan Nikita Mirzani. Dan untuk mengetahui pandangan-pandangan tersebut, maka inilah 5 praktisi hukum sorot tindakan Fadel Bajideh dan Rasman Arif Nasution melawan Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Pengacara Pablo Benua menilai tindakan yang dilakukan Nikita Mirzani sebagai orang tua Laura dalam melaporkan Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan sudah sangat tepat dilakukan. Sementara di sisi lain, Pablo Benua menilai tindakan yang dilakukan Fadel Bajideh dan kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution yang terus membantah tanpa didukung bukti-bukti yang kuat seperti yang dimiliki Nikita Mirzani sangatlah tidak etis dilakukan. Untuk mengetahui secara lebih menyeluruh, maka inilah pandangan hukum Pablo Benua. Jadi bagi gua, apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu sudahlah sangat tepat sekali gitu ya. Bahkan kami, saya gitu ya, secara pribadi mendukung proses sampai ke ujung begitu. Kalau memang terbukti si Fadel melakukan apa yang didugakan, isu yang beredar, saya minta itu diproses benar-benar sampai ke pengadilan, sampai benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal. Menurut gua nggak perlu pembantahan yang terlalu banyak. Kalau mau bantah it's okay, silakan aja, itu kan haknya seseorang gitu ya. Tapi gua mau pesan kepada Rasman gitu ya, kepada Rasman selaku kuasa hukumnya Fadel. Kalau Nikita Mirzani melakukan akhirnya pemberitaan ini bisa rame, bisa viral, itu adalah hak daripada Nikita Mirzani, itu adalah upaya daripada Nikita Mirzani selaku seorang ibu bagaimana supaya anaknya itu bisa kembali, bisa berubah menjadi anak yang soleha. Itu adalah upayanya Nikita Mirzani. Akan tetapi jika ada pihak lain di luaran sana seperti Rasman misalnya pegang Fadel, lalu undang orang press conference seolah-olah untuk membela Fadel, lalu berbicara di depan publik tentang kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur, itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak etis. Karena kita bisa lihat di pengadilan saja itu jika terjadi persidangan, itu pengadilan tuh disidangkan secara tertutup. Karena ini terkait dengan psikologi anak di bawah umur. Jadi kalau Rasman lalu Fadel buat preskon untuk menjelaskan, membahas isu ini pelecehan, itu adalah hal yang tidak etis dan menurut gua itu fatal sekali. USG yang ditampilkan oleh Rasman di preskon itu justru sangat blunder sekali. Itu menimbulkan perkara baru nanti untuk Fadel bagi gua ya. Karena ingat, apalagi USG anak di bawah umur diperiksa tubuhnya oleh seorang dokter, didiagnosa bahwa ada terjadi tidak hamil dan sebagainya. Dokter yang memeriksa itu pun harus persetujuan daripada orang tuanya. Kan begitu. Coba aja nggak percaya, ada anak kecil mau misalnya anak di bawah umur datang aja ke dokter kandungan. Saya mau periksa kandungan saya. Kalau dia anak di bawah umur datang tidak didampingi sama orang tuanya, saya mau lihat dokter mana yang mau nerima. Itu poinnya. Jadi kalau sampai itu terjadi, justru kita harus cek. Loli datang ke dokter kandungan itu sama siapa? Loli didampingin oleh siapa? Siapa penanggung jawab atas pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap Loli itu? Itu harus dicek semua tuh. Kalau terjadi misalnya ada yang dampingin, misalnya keluarganya Fadel dan sebagainya, bila perlu diperiksa semua itu. Pengacara Farhad Abbas menilai bahwa Fadel Bajideh seharusnya tidak perlu terus-terusan membantah tudingan yang dilayangkan dalam laporan polisi Nikita Mirzani. Menurut Farhad Abbas, aksi perlawanan yang dilakukan Fadel Bajideh bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, kelak bisa saja menjadi senjata makan tuan. Dan hati-hati ya, membela atau melawan
kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak kecil itu tidak akan mendapat simpatik dan akan pro kontra gitu. Karena mereka tidak terikat dalam satu perkawinan, jangan dibuat seolah-olah mengganggu anak yang pacaran yang udah dewasa. Jadi ini masih ranah keluarga, ranah ibunya. Bahkan kalau perlu dengan pengacara-pengacaranya sekalian juga dilaporin gitu kalau melindungi orang dewasa yang melakukan penyekapan terhadap anak-anak di bawah umur. Saya yakin dalam waktu cepat pasti akan ditangkap, ditahan. Kalau udah dengan anak di bawah umur, tidak ada lagi suka sama suka, itu pemaksaan. Makanya jangan tidur, atau anak kecil nggak boleh tidur, karena undang-undang Indonesia menjerat hukuman tidur itu dengan anak kecil. Untuk membawa lari anak kecil itu merupakan satu kejahatan juga, ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Saran saya buat Fadel, udah bertobat aja gitu. Nggak usah melakukan aksi-aksi dengan menggunakan lawyer, membuat heboh melawan. Sudah salah udah itu. Daripada nanti menyesal pengacaranya juga, ngomongnya juga nggak ada beban kan? Ya kan? Nggak ada beban gitu. Kamu mending diam, minta maaf. Pengacara Hotman Paris berpendapat bahwa agaknya seseorang lebih berhati-hati dalam memilih pengacara untuk menangani perkara yang tengah dihadapinya. Ya, jika salah memilih pengacara, maka itu semua dapat berakibat fatal. Hati-hati dalam memilih pengacara. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan diambang batas bakal dapat proses hukum yang sangat serius, jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik. Jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik, karena sama saja itu menantang hukum dan menantang aparat. Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan kritis secara hukum, artinya ada syarat-syarat, ada bukti-bukti untuk ditahan, harusnya pendekatan. Jangan malah teriak-teriak dengan pengacara, karena itu hanya menguntungkan pengacaranya. Sementara cara itu akan membuat oknum aparat dan netizen marah sama kamu, dan ada kemungkinan kamu akan segera ditahan. Ya, ingat, ini hal yang sangat serius loh, sangat serius. Sudah banyak kasus di mana cowok yang melakukan hubungan dengan anak di bawah umur masuk penjara. Kalau benar ada ya, kalau benar bisa dibuktikan ada hubungan intim di luar nikah, itu sudah memenuhi syarat untuk ditahan. Apalagi kalau ada perbuatan-perbuatan lain sesudah hubungan intim tersebut. Jadi hati-hati memilih pengacara yang benar-benar bisa mengerti kepekaan publik. Justru teriak-teriak malah membuat kamu semakin cepat di proses hukum, akan membuat aparat segera bertindak. Praktisi hukum Tommy Triyunanto menilai jika bukti-bukti yang dilampirkan Nikita Mirzani kuat di mata hukum, serta hasil visum Laura menyatakan bahwa apa yang ditudingkan oleh Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh dalam laporan yang dilayangkannya di Polres Metro Jakarta Selatan yang menyebutkan bahwa Fadel Bajideh bersalah, maka pembantahan yang dilakukan Fadel Bajideh tidak akan bernilai apapun. Proses laporan itu kan terlapor menyangkal, mengelak, bahkan dia tidak mengaku, itu memang biasa saja dalam proses laporan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa kuat buktinya. Artinya bukti ini kalau dia tidak pernah melakukan hubungan, ternyata Loli dicek fairnya atau visum et repertumnya memperkuat, atau juga ada bukti yang kuat dari pihak kedokteran tentunya, di sini juga nggak bisa ngelak dan memang harus mengakui itu dia melakukan itu. Tapi kalau memang tidak, ternyata memang tidak, tentunya tidak ada nih yang namanya pasal yang disangkakan juga tidak masuk di dalam situ kalau memang tidak terbukti gitu.
Karena kan ini kan kita masih menunggu-nunggu nanti alat bukti yang cukup untuk bisa disangkakan. Walaupun sudah pernyataan itu sudah dilontarkan bahwa dia melakukan, ya kan? Nah, terus dia juga pernah USG, ya kan? Buat apa USG? Fungsinya apa? Kan kalau USG ini kan harus ada sebab akibat daripada USG tersebut. Jangan ujuk-ujuk dia melakukan USG, apalagi ini anak di bawah umur. Kan harus ada yang mendampingi, yaitu orang tua atau keluarga yang dipercaya untuk bisa mendampingi anak tersebut. Nah, ini kan ada bukti USG-nya. Bahkan polisi juga akan ngembangin ini gitu. Nah, ini dari petunjuk dan bukti, bahkan surat-surat serta saksi-saksi yang sudah dikumpulkan, ini yang memperkuat itu. Jadi walaupun juga terlapor mengelak atau tidak mengakui apa yang dia perbuat, itu sah-sah saja, boleh-boleh aja kita tidak mengakui, tapi fakta buktinya adalah saksi dan alat bukti. Kalau kita lihat di sini kan ada handphone yang dijadikan petunjuk juga untuk bisa disajikan untuk alat bukti, tentunya ini kuat juga. Karena kan tentunya NM ini sudah menggandeng lawyer yang sudah senior, yang sudah paham dan tahu tentang bagaimana alat bukti yang cukup di mata hukum. Artinya bisa dipertanggungjawabkan, komprehensif, bisa dijadikan satu alat bukti yang kuat. Semua alat bukti yang dikumpulkan inilah yang menjadikan suatu pasal ini semakin kuat. Pidananya pun juga semakin melekat di situ. Pengacara Tony RM menilai bahwa jika memang Fadel Bajideh melakukan dengan Laura, lebih baik ia mengakui dan meminta maaf. Pasalnya, bukti visum yang akan keluar nantinya tidak dapat berbohong, sehingga percuma jika Fadel Bajideh terus-terusan membela dirinya. Kalau memang benar ya, ada dugaan itu juga melanggar undang-undang kesehatan karena itu tidak diperbolehkan ya. Ya, kemudian yang kedua, ada dugaan tindak pidana yang dilaporkan itu. Nah, jika memang benar ada itu tidak dibenarkan. Dalam undang-undang kesehatan yang dibolehkan itu adalah yang dilakukan oleh tenaga medis ya, dalam hal ini dokter. Itu pun karena beberapa alasan. Misalnya membahayakan ibunya ya, atau memang dipandang perlu secara medis harus diselamatkan dengan kandungannya, maka itu boleh. Tapi sepanjang tidak dilakukan oleh tenaga medis ya, atau dilakukan oleh orang yang bersangkutan ya, misalnya dilakukan oleh terlapor ya, maka bisa kena pidana undang-undang kesehatan itu. Jadi baik dari undang-undang perlindungan anak mengenai dengan anak maupun dengan aborsi ya, jika memang terjadi itu pasti ya Fadel ini bisa dijerat dengan bisa dijerat pidana. Buat Fadel ya, kalau memang Fadel ini merasa melakukan hubungan dengan Loli, maka sebaiknya tidak usah membantah, tidak usah menghindar, percuma akan kena. Karena anak itu bisa dibuktikan nanti di visum kan, kelihatan nanti kan. Nah, apalagi misalnya diakui juga oleh Lolinya kan. Nah, jadi saran saya ya segera baik-baik ya merapat ya ke ibunya ya untuk minta maaf dan sampaikan niat baiknya bahwa memang tidak ada niatan jahat ya, sampai niat baiknya bahwa mau tanggung jawab, mau menikahi ya. Itu pun kembali nanti keputusannya kepada Mbak Nikita Mirzani.